Silahkan pertanyaannya. Dia tuh udah antusias dari awal, banyak bertanya, banyak segala macam. Saya udah jelasin semuanya, tapi dia kayaknya waktunya itu mepet gitu. Waktunya setiap kali saya tanya sibuk terus nih gitu kan. Gimana kabarnya nih? Saya kan awalnya begitu. Tapi dia belum jawab juga. Nah, harus seperti apa untuk menyapa awalnya gitu supaya dia segera mendaftar gitu. Karena kan dari awal dia udah antusias mau daftar. Nanti kalau saya udah daftar saya mau ajakin ini kan, itu semangat dari awal kan, seperti itu. Maksudnya untuk cara menyampaikan sapaan pertamanya seperti apa gitu supaya dia antusias lagi gitu. Siap, jadi tadi sudah antusias tapi bilang sibuk, terus mau mulai lagi gimana untuk follow up gitu ya Kak Dewi ya? Ya, mulai perkataan awalnya seperti apa itu untuk pembukaannya gitu. Silakan Pak Agung. Oke, terima kasih Kak Dewi ya atas pertanyaannya. Kalau saya sendiri sih Kak Dewi ya ibaratnya punya pengelompokan biasanya calon prospek saya gitu. Ibaratnya ada yang warm, hot sama super hot gitu ya. Ibaratnya jadinya tuh saya kelompokkan orang-orang yang memang kayak tinggal closing gitu ya, dan itu saya kelompokkan. Nah, di sana saya selalu biasanya kalau dia itu sudah super hot itu memang saya lebih intens untuk memfollow up-nya. Tapi biasanya kalau saya memfollow up tuh selalu menyapa dulu. Bisa gini. Kalau dia kan namanya di dunia online seperti ini tuh ya, kita nggak tahu dia kesibukan seperti apa. Gitu. Makanya saya biasa di awal tuh cukup menyapa aja. Kalau nggak menyapa, udah selamat pagi atau selamat pagi saya doakan sehat ya, paling gitu aja. Nah dari sana biasanya kalau dia jawab, oh ya, gitu. Namanya siapa? Oh ya, Pak Agus. Kira-kira Pak Agus ada waktu kapan ya kita mau teleponan? Mungkin jam sore nanti jam 5 bisa. Kita tahu dulu dia profilnya apa. Anggaplah dia kerja, dia pulang kerja jam 5. Ya setelah itu atau pas istirahat. Maksudnya tahu dulu kira-kira waktu luangnya kapan gitu ya. Terus kita minta waktu jam segitu. Artinya gini, kalau dia itu merasa penting, dia akan luangin gitu. Apalagi kita udah atur di waktu dia sebenarnya nggak sibuk gitu ya. Makanya saya bilang gini, karena ada tipe-tipe sebenarnya klien kita yang mohon maaf PHP gitu ya. Saya bilang tadi antusias tapi ini, dan saya juga ngalamin banyak. Saya bilang bukan 1-2 gitu loh. Banyak yang seperti itu gitu. Makanya saya bilang tadi kalau bisa kita tuh yang hot itu, yang super hot tuh perbanyak aja gitu, sehingga fokusnya bukan ke dia gitu ya. Makanya saya sendiri kan follow up terus gitu, belum tertunda dan sebagainya. Padahal menurut kita kadang sebenarnya tinggal transfer aja, tinggal ini toh sesibuk apapun kalau dia mau kan sebenarnya isi formulir itu hanya lebih dari 5 menit, transfer juga nggak lebih dari 2 menit gitu loh, kalau dia menurut dia penting gitu loh. Makanya coba dites, assalamualaikum Bu Agus contohnya gitu ya, dia waalaikumsalam sehat selalu ya, boleh kira-kira kalau nanti sore gitu, atau model contoh, oh ya kira-kira kalau besok pagi, hari besok kan minggu gitu modelnya, kira-kira jam 10 santai nggak, kalau ini saya mau teleponan, udah lama nggak ngobrol. Itu kalau kita jauh. Kalau dekat ibaratnya ada waktu nggak kita mau berkunjung, kalau saya nggak tahu dekat apa enggak gitu ya. Kalau ibaratnya kalau bisa dekat, bisa ketemuan itu lebih bagus. Kalau bisa dekat, kalau jauh ibaratnya minta waktu untuk teleponan. Makanya hari Minggu gitu ya, Sabtu Minggu kan biasa cenderung orang lebih free gitu ya. Ibaratnya besok kira-kira free-nya kalau jam 10 apa jam 3, tanya langsung, kasih pilihan. Coba tes di waktu-waktu yang nggak sibuk. Kalau ternyata dia masih cari alasan gitu, ibaratnya menurut kita cari alasan, ya udah mulai kategorinya itu dikurangin. Yang menurut kita dia super hot ya kembali ke hot aja gitu. Jangan terlalu berharap. Karena saya bilang tadi itu memang di sini tuh nggak ada yang bisa dipaksain. Maksudnya nggak ada, bukan matematika. Ini pasti begini, nggak. Ini ilmu sosial gitu ya. Prasangka kita belum itu benar. Oh, menurut dia closing ternyata dia PHP. Oh, dia tuh nggak enakan. Dia sebenarnya nolak tapi halus, macam-macam lah. Makanya tugas kita sebenarnya memperbanyak aja, tapi penting ikhtiar. Makanya kalau saya sih biasa aja, saya sapa, saya doakan, udah gitu aja. Kalau dia dari sana, dari jawabannya dia positif, baru saya teruskan. Kalau enggak, ya udah saya mulai tanda kutip tahu diri gitu ya. Oh, kadang gini loh, ada orang nolak itu secara halus, ada yang terang-terangan, ada yang dari sinyal-sinyal gitu loh. Sinyalnya dia sibuk dan sebagainya. Kan setiap orang kan punya waktu sama 24 jam. Kalau dia penting, dia prioritasin. Dia mulai contoh, maaf ya Bu, saya besok nggak bisa, tapi saya bisanya Senin sore. Dia yang ngasih gini, itu orang sibuk itu begitu biasanya. Sibuk dan dia mau, maaf ya Bu, saya kebetulan minggu ini padat banget, urusan keluarga, tapi saya free-nya hari Selasa jam 2 sore, nanti kita teleponan ya. Atau nanti saya telepon balik. Nah itu, dia sibuk tapi dia penting, dia bisa ngasih itu. Tapi kalau dia selalu mengulur-ulur, menurut saya tuh, ekspektasi kita tuh mulai dikurangin, sehingga energi kita nggak terkuras ke sana. Mending kalau menurut saya tuh perbanyak aja orang-orang yang positif, orang-orang yang super hot, sehingga kita bisa berbagi ke yang lain. Semoga menjawab gitu. Terima kasih. Kak Dewi, terima kasih banyak. Sudah menjawab ya, terima kasih. Ini supaya lebih cepat saya bacakan pertanyaannya, nanti tim admin langsung hadirkan penanya ya di kamera.
Pak Agung, ini dari King Amir. Ini misalkan ada prospek tanya, Bapak sudah income berapa di sini? Padahal kita ini belum ada income, belum closing. Gimana Pak Agung, jujur atau enggak? Ya, King Amir bisa dihadirkan? Silakan, salam kenal. Ya. Salam kenal, King Amir. Ya, Coach, itu pertanyaan yang saya pikir untuk mewakili bagi teman-teman yang sudah beberapa bulan atau 1 bulan lebih ketika prospek ke calon mitra kita, karena kebanyakan pertanyaan mereka itu menginginkan bukti dari kita. Ya. Kebanyakan pertanyaannya itu, kamu sudah dapat berapa? Penghasilan kamu berapa? Mitra yang ada di bawahmu sudah berapa? Itu sering terlontar, Coach Agung. Pertanyaan saya, kita harus jawab jujur atau bagaimana? Yang sekiranya ke calon mitra itu tidak mental, gitulah. Mungkin itu, Coach Agung. Oke, terima kasih Pak Amir ya atas pertanyaannya. Itu pertanyaan yang menarik ya, Pak Amir gitu. Makanya saya penting di awal tuh sampaikan sebenarnya gimana kita bisa create story gitu. Makanya pada saat teman-teman mau serius di sini, sebenarnya gini ya, yang penting lihat keseriusan kita sebenarnya. Kalau kita serius gitu ya, dan ini akan sangat membantu untuk menjawab itu sebenarnya. Makanya saya kalau di awal saya bilang, saya tuh berusaha untuk create story, karena itu tuh sering akan pertanyaan seperti itu, dan itu akan lebih mudah untuk menjawabnya. Tapi gimana case-nya? Oh, kalau saya sudah, kenyataan saya sudah 1 bulan, belum closing, ada yang bertanya seperti itu. Kalau saya, bukan jujur, tapi bukan juga bohong. Bahasanya kita kalau di marketing tuh belajar berdiplomasi, gitu ya. Saya bilang tadi, belajar berdiplomasi. Jangan gini, jangan terang-terangan amat, jangan kelihatan polos, karena di dunia bisnis ini, dunia marketing itu adalah belajar bersilat lidah. Kita nggak bohong, tapi nggak terang-terangan amat gitu loh. Modelnya, caranya ibaratnya, kalau bilang cara ini income-nya, maka dia income-nya berapa. Nah, saya bilang, Pak, saya bergabung di sini itu jujur saya karena ngelihatnya peluang bisnisnya, Pak. Peluang berkembang, tapi saya sendiri juga di sini baru. Saya berusaha kalau menurut Bapak ini bagus gitu. Kebetulan saya punya mentor, itu penghasilan udah gede. Nanti saya ini kan saya di sini juga sedang berjuang gitu ya. Di sini income saya belum 2 juta. Bisa juga bilang gitu. Jadi bahasa gini, kalau dia gini kan income bahasanya itu belum 2 juta kan memang belum gitu ya. Itu juga teknik sebenarnya. Jadi gini, saya sudah 2 juta beda ceritanya. Tapi kalau belum 2 juta, income saya belum 5 juta. Memang belum. Tim saya belum banyak gitu ya. Ibaratnya 1 ya belum banyak, 2 ya belum banyak gitu loh. Itu sebenarnya saya bilang tadi, teman-teman harus bisa belajar handling objection gitu. Makanya saya bilang tadi alasannya, saya bergabung di sini memang saya lihat peluangnya. Tapi saya sendiri juga baru, saya sendiri juga sedang belajar gitu ya. Ibaratnya, tapi saya bersalutnya di Lovegood ini karena ada support sistemnya, ada mentor yang keren gitu ya. Ini dia edifikasi mentornya, dan saya sendiri sebenarnya sini kan baru 1 bulan, ya saya sedang belajar. Tim saya juga belum banyak. Ini saya income saya belum banyak, tapi kita bisa kerja bareng. Saya berharap Bapak bisa bergabung bukan karena saya sebenarnya, tapi ngelihat peluang di sini gitu ya. Karena saya percaya Bapak itu peluangnya bisa jauh lebih besar dari kita. Di sini banyak kok tim-tim yang lain itu bisa, mereka itu bertumbuh menyalip leader sih nggak ada masalah gitu loh. Yang penting saya mau bantu Bapak untuk berhasil di sini gitu ya. Siapa tahu aja informasi ini bagian dari informasi yang bikin Bapak untuk sukses di sini. Maksudnya gini loh, tekniknya sebenarnya menjawab gitu ya, menjawab sedikit tapi dengan berbalikan dengan dia bertanya, kira-kira dengan yang penjelasan saya, kira-kira Bapak serius nggak untuk mendapatkan penghasilan di sini? Jadinya gini, kita jawab sedikit tapi balik ke dia gitu ya, mau nggak saya bantu di sana? Kebetulan di sini kerjanya tim, bukan saya aja, akan dibantu oleh mentor-mentor saya juga. Jadinya tuh, jadi jangan, oh ini income-nya berapa, saya belum, jangan, maksudnya mainnya cantik gitu loh, saya bilang tadi gitu. Kebayang maksudnya Pak Amir ya? Jadinya kita jangan bilang, oh saya nggak ada income, jangan begitu. Saya di sini masih baru, saya juga sedang bertumbuh di sini gitu ya. Saya bersyukurnya di Lovegood itu karena ada support sistemnya gitu ya, dan peluangnya juga gede gitu ya. Dan saya di sini sedang belajar bertumbuh. Tim saya belum banyak gitu ya. Tim saya belum banyak, income saya juga belum ada 5 juta gitu ya. Saya memang belum ada gitu ya. Ibaratnya itu tekniknya sebenarnya. Nah, kalau seperti yang saya jelasin tadi, kira-kira menurut Bapak menarik nggak untuk ini kita perjuangin bersama? Yuk kita sama-sama, yuk kita berjuang. Nanti kalau Bapak berhasil dari saya senang banget gitu. Saya di sini tuh pingin memberikan berkat buat banyak orang. Saya pingin bantu. Siapa tahu informasi ini membuat Bapak untuk sukses. Mau nggak? Serius nggak? Berkenan nggak saya bantu Bapak untuk sukses? Bapak mau serius nggak untuk mendapatkan penghasilannya? Bapak bertanya, apa Bapak menjawab, tapi balik dengan pertanyaan dia. Sehingga fokusnya, kan gini tugas kita sebagai konsultan, jangan dibalik gitu ya. Kita itu konsultan, kita yang mengarahkan gitu. Paham ya maksudnya ya? Kalau ya gitu sih, kalau saya sih jadinya itu menjawab sepintas, tapi fokusnya apa? Ke dia gitu ya. Kita ini konsultannya, kita yang mengarahkan gitu loh.
Jangan kita yang diarahkan, jangan, oh ini saya belum punya, bukan begitu ya, orang nggak mau. Tapi kalau kita bisa bersilat lidah, wah saya butuh orang seperti ini, gitu. Jadi dia nggak fokus ke income-nya Pak Amir, tapi dia fokus, oh ternyata keren ya, Pak Amir bisa bantu saya, siapa tahu benar juga, siapa tahu ini bagian dari doa saya, siapa tahu Live Good itu informasi ini buat saya sukses, gitu ya. Oh di sini kan nggak hanya saya sama Pak Amirnya, pasti ada tim juga. Siapa tahu saya bisa berhasil berkat tangannya Pak Amir, gitu nantinya. Fokusnya ke sana. Kebayang ya Pak Amir ya? Siap Coach, paham. Oke. Terima kasih Pak Agung menjawab ya, Pak Amir. Terima kasih banyak. Pertanyaan berikutnya dari Kak Salwa. Kalau aku udah prospek, orangnya dia tertarik, saat presentasi bilang, aku tanya suami dulu, gimana nih Pak Agung? Kak Salwa bisa dihadirkan bersama kita? Silahkan Kak Salwa. Pertanyaannya? Oke, Assalamualaikum. Kita nih udah sering terjadi di lapangan seperti ini Kak Maria. Setiap presentasi sama mak-mak ataupun sama bunda-bundahnya udah antusias, udah semangat, terus ujung-ujungnya ya udahlah Kak Salwa nanti tanya suami dulu ya. Nah itu kayak mana lagi tuh kita nanya baliknya lagi Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Silakan Pak Agung. Iya, seru ya sebenarnya. Ini aja sih teknik closing ya, sebenarnya saya kasih spill aja gitu ya sebenarnya teman-teman ya. Suatu saat jawabannya mungkin ini, nanti teman-teman baca, saya kasih tahu lah ini saya tidak didukung keluarga atau pasangan, ini sering nanti ini itu. Nah teman-teman, tekniknya sebenarnya kalau saya tidak dukung pasangan gitu ya, ini jawabannya sebenarnya panjang teman-teman ya. Nah jawabannya panjang ini teman-teman, ini saya tidak dukung pasangan tuh, ini tuh jawabannya panjang. Saya bilang tadi prinsipnya teman-teman belajar untuk berempati gitu ya. Ini kan gini ya, teman-teman, kenapa biasanya pasangan itu tidak mendukung gitu ya? Karena dia itu peduli sama kita, itu poinnya sebenarnya. Kenapa? Karena dulu pernah kita berbisnis mungkin nggak berhasil, daripada capek, daripada ini, makanya penting berempati gitu. Betul. Ya. Berempati dulu gitu ya. Ibaratnya gini, pasangan kenapa nggak ini, bukan karena dia ini, karena dia sayang sama kita. Oh ngapain sih gitu? Kenapa dia begitu? Karena dia nggak tahu. Makanya Pak berikan informasi dengan jelas. Gitu ya, kita yang jelasin atau bantu. Ibarat kalau dia serius, kita yang jelasin. Kalau ibaratnya calon mitra kita nggak bisa jelasin, bantu, kita yang bantu, minta tawarkan, kita yang jelasin gitu ya. Makanya saya bilang kenapa dia seperti itu? Kenapa? Karena dia nggak tahu. Berempati dulu gitu ya. Ibaratnya saya pun awalnya gitu ya, ibaratnya udah contoh kita berpasangan juga sama, saya juga pasangan saya awalnya nggak setuju. Itu penting. Makanya silahkan nanti kita belajar namanya Phil Velfon, nanti kita belajar di sana. Gitu ya. Jadinya dia prinsip begini, saya pun sama berempati, sudah begitu. Saya juga sama dulu. Pertama berempati itu sama. Yang saya temukan di sini, nah itu teman-teman, itu ada tekniknya nanti. Makanya saya bilang tadi, jelaskan informasinya lebih akurat tentang kenapa dia itu, karena dia nggak tahu. Gitu ya. Nah, berikan konsepnya, gitu ya, positifnya apa, karena banyak yang kenapa dia gini, karena miskonsepsi sebenarnya, dia mispersepsi tentang bisnis ini, gitu saya bilang tadi. Terus udah gitu mulai ajak dia ikut webinarnya, gitu loh. Kenapa dia gini, ajak dia untuk ini. Terus tunjukkan komitmen kita, karena gini, banyak kadang tuh kita nggak didukung, kenapa? Karena mungkin kita nggak dilihat serius, tunjukkan keseriusan kita. Banyak kejadian di bisnis-bisnis itu yang awalnya hanya satu pasangan, ujung-ujung pasangan dukung, kenapa? Karena dilihat kita serius. Dilihat kita membuktikan di sini, tapi kalau dilihat ngapain ngedukung, dulu juga berapa kali tak dukung nggak pernah berhasil, dia akhirnya males dukung. Tapi pada saat kita dilihat serius gitu ya, akhirnya didukung gitu ya. Ibaratnya kalau pernah dengar Kak Maria, Ustadz Nasrullah kan ceritanya begitu gitu loh. Saya bilang tadi, makanya saya bilang tadi itu tunjukkan komitmen kita, ujung itu tunjukkan hasilnya gitu loh. Makanya gini, biar ada dua caranya. Kalau memang pertama itu calon kita itu ibaratnya dia serius nggak, gini, itu yang kedua. Kalau dia serius, ini kan dia itu kita akan tahu dia ini alasan apa enggak gitu ya. Maksud gini, kalau dia serius berarti kita bantu dia. Tapi kalau dia nggak serius, artinya dia itu alasan. Itu buat tanya suami gitu. Makanya kita harus tahu dulu. Nah, pada saat dia serius, intinya itu sebenarnya kita bantu dia untuk nggak, maksud dia berkomitmen. Nggak apa-apa, saya mau tunjukin pasangan saya, bisa buktiin. Karena selama ini kenapa pasangan kita nggak mendukung? Mungkin kita berapa kali didukung nggak sesuai gitu ya. Mungkin kita dilihat nggak serius dan sebagainya. Tapi kalau kita ternyata menghasilkan, buat ini kan kita lakukan buat keluarga, pasti didukung. Gitu. Maksudnya bentukkan komitmen kita, keseriusan kita di sini, dan butuhkan bukti, ujung-ujung pasti dia dukung kok gitu. Makanya penting sebenarnya tanyain calon itu, boleh tahu benar nama, anggaplah Bu Salma nama calonnya, anggaplah Bu Ati sama Pak Agus. Pertanyaannya gini, kalau dia bilang Bu Ati gitu, kalau boleh tahu, kalau boleh Ibu jujur, Ibu sendiri serius nggak untuk mau bisnis ini? Anggap aja jangan ke suami dulu, Ibu sendiri gimana? Tanyain, karena itu beda, penanganannya kan beda. Dianya ragu sama dia serius itu beda, fokus ke dia dulu. Nah, kalau dia serius,
baru kita bantu, dia bantu untuk ngeyakinin pasangannya, tapi dia sendiri tanyain balik. Makanya di sini sebenarnya penting teman-teman menggali dulu faktanya seperti apa dan enak kita menyelesaikannya gitu. Karena itu ada dua, dia itu sebagai reason gitu ya, ibaratnya hanya excuse aja atau memang fakta gitu. Makanya kalau fakta jadi dia serius, makanya kasih tahu, yuk Bu, kalau gini nanti saya bantu ya, ini aja kita bantu untuk meyakinin ke suami gitu. Ibu kan belum ini, dan saya nggak. Jadi tapi dianya serius dulu. Tapi kalau dianya beralasan, ntar deh apa-apa, berarti dia yang cari-cari alasan gitu sih. Gitu sih Bu Salwa, moga dapat dipahami. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir Kak Salwa, terima kasih ya. Ini pertanyaan dari Kak Sony ya. Ini orangnya udah antusias, terus sibuk. Kalau modal sebenarnya ada, tapi orangnya sibuk gitu. Terus gimana Pak Agung? Oke, dia ini ya, dia modalnya ada gitu ya, tapi orangnya sibuk. Makanya kan saya bilang tadi itu ini, makanya kita harus ini ya, kalau kita harus profiling itu fakta atau sifatnya excuse, kita harus jelas dulu gitu ya, saya bilang tadi. Karena gini, kalau dia itu fakta dan dia mau serius untuk ini, dia akan cari cara. Karena gini, kita itu semua dianugerahi waktu 24 jam. Gitu loh, waktu 24 jam gitu ya. Alasannya kalau dia punya uang dan punya sibuk, dia sebenarnya di waktu-waktu scroll-scroll TikTok bisa pakai untuk follow up. Dia bisa ini, waktu dia ibarat rebahan bisa pakai, waktu dia istirahat bisa pakai. Makanya saya tanya itu dia, makanya kalau kita tanya, serius nggak Bapak mau bergabung? Kalau saya serius, saya kasihkan caranya gitu. Saya kasihkan caranya. Nggak mungkin dia sibuk tuh 24 jam dia kerja terus, nggak mungkin gitu loh, saya bilang tadi. Gitu. Makanya saya bilang tadi, kalau serius untuk di Live Good, saya kasih caranya. Bapak serius nggak? Tanyain balik. Kalau saya tuh gini, kalau orang berekskuse, saya tanya balik intinya. Menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Gitu sih. Semoga kebayang. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Jadi great leaders ask great question. Jadi menjawab pertanyaan dengan pertanyaan, teman-teman jangan pakai kebatingan, jangan asumsi gitu ya. Ingat waktu pacaran dulu, PDKT dulu, ditanya dulu, baru masuk. Pintunya jangan dipaksa dibuka, tapi pintunya dibuka sendiri gitu ya Pak Agung ya. Ya betul. Sehingga kita bisa masuk. Betul. Dan good job, katakan luar biasa karena kita orang-orang dahsyat. Yang kita mau menjadi populasi 2% dunia orang-orang sukses dan orang kaya yang mau menjadi saluran berkat buat banyak orang ya. Kita orang-orang penolong, live good, hidup baik. Pastikan teman-teman bertambah kapasitas. Karena ketika kita mencapai title, itu bukan tentang jumlah tim yang Tuhan percayakan, tetapi kita juga punya kapasitasnya. Sehingga Tuhan percayakan lebih banyak lagi, dan go Diamond! Go Crown Diamond. Terima kasih SGR Academy, luar biasa.